all over the world in a place where you score goals, where you feel emotions, in a stadium, in a football field where Tangis pecah pelatih Jepang. Rumor FIFA resmi diskualifikasi timnas Jepang dari Piala Dunia 2026 usai curang lawan timnas Indonesia. Babak baru kontroversi di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Jakarta, 12 Juni 2025. Dunia sepak bola Asia diguncang kabar mengejutkan. Sebuah rumor kuat menyebutkan bahwa FIFA tengah mempertimbangkan sanksi diskualifikasi terhadap timnas Jepang dari putaran final Piala Dunia 2026. Kabar itu mencuat setelah dugaan kecurangan yang dilakukan Jepang saat menghadapi timnas Indonesia pada laga krusial kualifikasi zona Asia pada 10 Juni 2025 lalu. Tangis pecah dari pelatih Jepang, Hajime Moriyasu, terekam kamera sesaat setelah sesi konferensi pers darurat yang digelar oleh Federasi Sepak Bola Jepang, JFA. Banyak pihak berspekulasi bahwa air mata tersebut merupakan tanda kepedihan mendalam karena timnya kini diambang kehilangan tiket Piala Dunia akibat kontroversi terbesar sepanjang sejarah sepak bola Jepang. Kilasan laga penuh kontroversi, Jepang versus Indonesia 6-0. Pertandingan antara Jepang dan Indonesia dihelat di Saitama Stadium dan berakhir dengan skor 6-0 untuk kemenangan telak Jepang. Namun, kemenangan tersebut tidak luput dari sorotan tajam berbagai pihak, khususnya dari kalangan pengamat dan Federasi Indonesia yang merasa terjadi sejumlah kejanggalan sepanjang laga. Beberapa insiden penting yang menjadi sorotan. Gol offside yang disahkan. Setidaknya 2 gol Jepang diyakini berasal dari posisi offside, namun tetap disahkan oleh wasit. Tidak diberikannya penalti untuk Indonesia. Pada babak pertama, Rafael Struij dijatuhkan di dalam kotak penalti. Namun, wasit dan VAR tak menggubris protes para pemain Indonesia. Kartu kuning kontroversial. Kelvin Verdong dan Shain Patinama mendapatkan kartu kuning tanpa alasan jelas saat melakukan protes ringan. Pergantian pemain Jepang yang diduga ilegal. Sempat viral di media sosial bahwa Jepang menurunkan pemain yang belum terdaftar resmi di line-up final pertandingan. Atas dasar ini, PSSI dilaporkan mengajukan nota protes resmi ke FIFA dan AFC, meminta investigasi penuh atas jalannya pertandingan. FIFA bereaksi, kirim tim investigasi ke Asia Timur. Dalam waktu kurang dari 48 jam setelah laporan PSSI, FIFA melalui kanal resminya menyampaikan bahwa mereka telah mengutus tim Komite Integritas dan VAR Review ke Jepang untuk menyelidiki pertandingan tersebut. Kami menghormati setiap kompetisi internasional. Integritas pertandingan adalah nilai utama kami. Kami akan menindaklanjuti laporan dari Indonesia dan jika terbukti ada pelanggaran, sanksi tegas akan dijatuhkan, tulis pernyataan FIFA. Media global pun ikut memantau perkembangan kasus ini. ESPN bahkan menurunkan laporan eksklusif berjudul Asian Giant in Trouble, FIFA AS Japan over match fixing allegations. Dalam laporan itu disebutkan bahwa ada kemungkinan besar Jepang melanggar kode etik FIFA terkait fair play dan penggunaan pemain ilegal. Tangis pelatih Jepang, antara penyesalan dan ketakutan. Momen emosional Hajime Moriyasu terjadi ketika dirinya ditanya soal peluang Jepang dicoret dari Piala Dunia. Dengan suara bergetar, Moriyasu berkata, "Saya mencintai sepak bola. Saya ingin menang dengan cara terhormat. Jika ada kesalahan, saya siap bertanggung jawab." Tangisan Moriyasu ini memicu empati dari sebagian fans Jepang, namun tidak menyurutkan tekanan dari dunia internasional yang menuntut keadilan untuk timnas Indonesia. Reaksi Indonesia, seruan nasional dan dukungan dari ASEAN. PSSI bersama Erick Thohir menyatakan bahwa pihaknya tidak akan tinggal diam. Dalam konferensi pers di Jakarta, Erick menyebut, "Kami tidak menuntut kemenangan. Kami menuntut keadilan. Jika sepak bola ingin tetap bersih, maka semua bentuk kecurangan harus dilawan." Gelombang dukungan terhadap Indonesia pun mengalir dari negara-negara ASEAN seperti Vietnam, Thailand, dan Filipina. Media Vietnam, Tuau Tre, bahkan menulis, "Jika Jepang dibiarkan menang curang, lalu apa makna kompetisi? Indonesia pantas mendapat keadilan." Tagar Justice for Indonesia dan diskualifikasi Jepang sempat menjadi trending topik global di platform X, sebelumnya Twitter. Dugaan pemalsuan data pemain. Salah satu laporan investigatif yang diterbitkan oleh The Guardian mengungkap kemungkinan bahwa salah satu pemain cadangan Jepang, yang masuk pada menit 70-an, menggunakan identitas yang belum didaftarkan resmi ke FIFA. Analis data pertandingan yang bekerja sama dengan FIFA menemukan ketidaksesuaian nomor punggung dan nama di daftar resmi tim Jepang dengan yang tertulis di lapangan. Jika benar, ini akan menjadi pelanggaran berat terhadap pasal FIFA terkait integritas dan keabsahan pemain. Reaksi dari pengamat dunia.
Pakar sepak bola internasional seperti Gary Lineker dan Arsene Wenger turut memberi komentar. Gary Lineker, jika Jepang terbukti curang melawan Indonesia, maka itu adalah tamparan besar